Apakah saya mau membesarkan anak di sebuah kota yang polusinya setebal ini? Nah, masa anak-anak kita kekep terus di rumah, maka jangan-jangan ini bukan rumah yang tepat untuk mereka. Kerjaanku adalah Direktur Eksekutif dari Change.org Indonesia. Itu sebuah platform untuk siapapun dimanapun bisa memulai kampanye mereka masing-masing, menggerakkan orang-orang untuk mendukung isu-isu tertentu dan memenangkan perubahan. Kalau misalnya kita melihat semakin ke sini juga memang yang selalu saya bilang adalah teknologi, media sosial, dan segala macam itu memang membuat pergerakan atau mobilisasi dari masyarakat lebih mudah. Tapi perubahan tetap sulit. Di Change.org, orang-orang itu jadinya memiliki satu wahana untuk betul-betul secara spesifik meminta atau menyuarakan apa perubahan yang ingin mereka lihat. Bukan hanya sekedar mungkin marah-marah di media sosial gitu, tapi juga kalau misalnya saya marah, kemudian apa perubahan yang saya mau lihat? Saya marah mengenai polusi udara yang ada di kota saya di Jakarta. Maka saya buat petisi supaya orang-orang yang bakar sampah harus proses secara hukum, harus hukumannya lebih besar misalnya. Jadi memang perubahan tetap sulit, tapi yang kita lihat adalah tidak mustahil perubahan itu dicapai. Kalau misalnya kita lihat isu lingkungan, dia secara konsisten dari tahun ke tahun menjadi 5 besar topik yang selalu diomongin. Kita baru aja meluncurkan laporan mengenai petisi-petisi isu lingkungan. Sekitar 70-80% itu ngomongin mengenai hutan atau deforestasi. Dan banyak sekali yang hubungannya dengan krisis iklim. Polusi udara sedang juga meningkat karena orang lebih sadar sekarang dengan pandemi barangkali ya. Ada saat-saat di mana mereka melihat ke langit kemudian langitnya biru. Ada saat-saat mereka melihat kok butek-butek juga gitu, padahal WFH dan segala macem gitu. Menurutku, isu-isu lingkungan, baik itu isu besar seperti krisis iklim atau isu seperti polusi udara, itu sedang menuju ke sebuah critical mass, ke sebuah poin yang sangat penting. Karena semua aspek-aspeknya sedang menyelaraskan satu sama lain. Dari sudut pandang suara masyarakat mulai banyak. Dan dari sudut pandang pengambil keputusan, mulai banyak juga yang antara peduli atau akhirnya legowo untuk mendengarkan suara masyarakat mengenai hal ini. Sehingga potensi untuk keberhasilan, untuk kampanye polusi udara, untuk kampanye krisis iklim, itu menurut saya udah sangat dekat dan harus terus diperjuangkan. Saya kebetulan tuh tinggal di apartemen, lantainya 19, lantai 19 gitu. Terus setiap hari saya bisa lihat tuh, setiap pagi tuh rutinitas saya adalah saya buka itu pintu balkon gitu ya. Buka pintu balkon, tapi ada hari-hari di mana saya merasa bahwa udara ini terlalu kotor untuk saya buka pintu ini. Saya baru punya anak hampir 2 tahun yang lalu. Dan kalau misalnya saya melihat polusi udara yang di luar jendela saya, itu saya betul-betul memikirkan mengenai apakah saya mau membesarkan anak di sebuah kota yang polusinya setebal ini. Karena ngomongin polusi itu bukan hanya ngomongin mengenai sesak napas atau batuk-batuk. Itu kita ngomongin mengenai pengembangan kognitif dari anak kita. Pengembangan kesehatan dari anak kita. Jadi saya pikir ini yang juga sekarang dirasakan sama banyak warga Jakarta.
pada saat mereka melihat ke atas dan melihat polusinya. Kalau mungkin kita udah biasa ya, kita pakai masker juga, kita juga mungkin ya mungkin kita bisa di dalam aja dan segala macam. Tapi untuk anak-anak kita yang merindukan mau main di luar, mau main ke taman, mau main ke ruang publik segala macam, itu gimana? Masa anak-anak kita kekep terus di rumah gitu? Ini untuk masa depan kita semua, untuk anak-anak kita. Kalau misalnya ini nggak kita selesaikan, maka jangan-jangan ini bukan rumah yang tepat untuk mereka gitu. Dan jangan-jangan kita mesti pindahin gitu. Halo, saya Arif dari Change.org Indonesia. Saya ingin ajak kamu untuk terus bicarakan udara. Follow Bicara Udara di Instagram, dan jangan lupa tanda tangan petisinya di change.org/Langit Biru Jakarta.